memang ya perkutut punden itu penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal klinik ya, penuh dengan hal-hal mistisnya. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Mayus Mudiko. Ini bukan pertama-tama baru kita akan selamatin orang untuk sebuah perkutut yang baru. Baik ya pemirsa, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya saya ucapkan salam terlebih dahulu, salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedanten pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Di pagi hari ini ya seperti biasa kita akan bincang-bincang ya pengalaman pribadi saya ya tentang burung perkutut punden. Nah, itu ya. Jadi untuk pemirsa ya atau untuk pembeli burung perkutut ya, terutama pecinta kelanganan ya, pecinta burung perkutut yang ibaratnya itu fanatik ya, atau yang dicari itu identik dengan hal-hal yang mistis ya, terutama burung perkutut punden ini hati-hati ya, karena apa? Tidak semua ya burung yang ada di makam, yang ada di sendang-sendang, yang ada di tempat-tempat bertuah itu disebut perkutut punden ya. Karena apa? Terkadang burung itu mencari tempat untuk persemayaman ya, atau tempat untuk tidur ya, dan itu pindah dari satu ke tempat yang lainnya. Karena apa? Terkadang tempat yang satu itu udah mungkin tidak nyaman ya, atau sering dijamah oleh manusia, dan akhirnya pindah ke tempat yang lebih sepi lagi gitu ya. Dan akan saya tuturkan ya tentang perkutut punden ya. Jadi perkutut punden itu ya, itu tidak harus yang ada di makam ya, tidak harus yang ada di pemakaman. Kenapa? Burung ya yang selalu bersemayam atau kalau menurut saya perkutut punden itu perkutut penjaga ya, seperti di sendang-sendang ya, di gua-gua ataupun di petilasan ya. Intinya burung-burung yang berada di tanah-tanah yang keramat ya, itu yang selalu bersemayam di situ, atau bisa dikatakan penjaga di situ ya, itulah yang dinamakan perkutut punden. Nah itu ya. Dan sebenarnya ya burung perkutut punden ini tipikal burung yang sangat berbahaya sekali ya. Karena apa? Burung punden itu sejatinya itu burunglah yang memilih si tuan atau bendoronya ya, bukan kita manusia yang mengambil burung perkutut punden itu sendiri ya. Gitu. Ini pengalaman saya ya. Saya pernah mendapatkan ya membeli ya dari salah satu warga yang ada di Tuban ya. Itu burung ya, itu ulasnya semu kuning ya. Dulu saya kasih nama itu Sri Kemuning ya, di YouTube saya ada. Itu namanya Sri Kemuning. Nah, itu karena apa? Ulasnya itu semu kuning semua ya. Itu dapatnya di petilasannya Dampo Awang ya, daerah Tuban. Jadi memang burung itu setelah dipantau berhari-hari ya, memang burung itu selalu bersemayam di tempat petilasan itu ya, dan tidak pernah pergi kemana-mana, paling-paling di sekitaran aja, dan selalu tidurnya di tempat persemayaman itu tersebut ya. Dan akhirnya lah dipegang ya sama si warga situ ya, dan ditawarkan kepada saya, dan memang langsung saya beli ya, tidak merawat. Jadi kan malamnya ditangkap ya, dan paginya langsung saya samperin dan saya beli kala itu ya. Memang ya ada sebuah kejadian mistis ya, ini boleh percaya boleh tidak ya. Jadi setelah burung saya ambil ya, saya dapatkan kan, saya ambil itu malamnya saya diimpeni ya. Jadi seolah-olah saya itu berada di sendang itu ya, berada di tempat petilasannya Dampo Awang tersebut ya, dan keluarlah sosok ular dari sendang tersebut ya. Ini kisah nyata. Ularnya sama seperti ulas burungnya ya, jadi warna kuning-kuning emas ya. Keluar menghampiri saya, setelah jarak 2 meter jadilah seorang putri ya, berpakaian serba emas. Nah, itulah kenapa ya saya berani bilang, atau pengalaman saya memang perkutut punden itu penuh dengan misteri ya. Saya karena mengalami sendiri, itu pertama kali saya mengalami hal klinik ya atau mistis dari perkutut punden ya. Jadi dalam mimpi saya tidak bicara apa-apa ya, cukup mungkin menunjukkan eksistensinya ya, menunjukkan bahwa burung ini adalah burung kesukaannya atau penjaga dari sendang ataupun petilasan Dampo Awang tersebut ya. Gitu. Memang kalau dari segi penunggunya ya kan, karena serba emas ya, memang itu untuk kerezekiannya. Dan burungnya sudah dibeli salah satu pengusaha di Jakarta yang udah lama sekali. Itu memang bertuah untuk pengaris ya, pengarisan ataupun pesugihan ya.
Jadi cocok untuk para pedagang ataupun pengusaha. Tapi sekali lagi ya, memang perutut punden itu penuh dengan misteri. Namun jangan asal menangkap burung yang ada di makam itu dinamakan perutut punden ya. Ya memang bisa jadi itu burung yang memiliki ioni atau memiliki kodam itu yang tidak bagus ya. Nah itu awas, hati-hati ya. Kalau saya pribadi ya, carilah perutut punden ya kalau mau mencari ya. Itu kalau sebelum menangkap harus izin dulu ya, izin yang ibaratnya itu cikal bakal ya, ataupun menjaga dari atau banyak dari keramat tersebut ya. Kalau mencari perutut punden itu, kalau saran saya loh ya, itu carilah yang selain di makam ya, seperti di gua-gua ya ataupun petilasan ya, itu yang keramat itu ya. Jangan yang di gua-gua. Karena apa? Kalau jangan di makam-makam ya. Karena kalau di makam-makam itu kan pesariannya orang-orang banyak ya, jadi tidak tahu yang baik ataupun yang buruk gitu. Tapi kalau di tempat-tempat seperti gua, biasanya kalau di gua itu di mulut gua ya, itu selalu turun di situ. Saya juga pernah mendapatkan burung yang ada di mulut gua juga pernah. Terus di sendang-sendang juga pernah ya. Di pohon-pohon keramat juga pernah. Itu insya Allah positif semua ya. Tapi sekali lagi hati-hati ya. Terutama burung yang ada di makam ya. Jangan pernah mencari burung yang ada di makam-makam ya. Karena apa? Bisa jadi yang Anda bawa itu burung yang tidak baik ya. Itu pengalaman penjaring saya, dapat burung ya polosnya semua putih dari makam ya, itu tidurnya di beringin putih ya, dibawa pulang. Yang dibawa itu bukan burungnya namun kan melainkan pocong ya. Jadi burungnya itu isinya itu pocong. Akhirnya dikembalikan lagi. Nah itu pengalaman ya. Dan sebenarnya ya kalau perutut punden sendiri itu sebenarnya memilih kita ya, kita bukan yang memilih dia. Jadi kalau memang jodoh ya itu tidak sengaja, misal kita ziarah kemana, ke makam wali ya, ataupun kita berkunjung ke tempat-tempat mistis ya, ibaratnya itu ngalah berkah ya. Nah itu ada burung perutut yang menghampiri kita atau bermain-main di sekitar kita, itu baru kita pegang. Nah itu baru perutut punden yang berjodoh dengan kita ya. Itu dasarnya seperti itu ya. Jadi jangan asal tangkap di makam perutut punden. Di makam perutut punden itu salah total ya. Karena apa? Ya, jadi yang Anda bawa itu burung-burung yang tidak bagus dipelihara ya. Karena tempatnya di makam-makam ya. Itu pesarian orang banyak, nggak tahu orang baik ataupun orang jahat ya. Itu pengalaman penjari saya pribadi ya. Penyuluh juga, dia menangkap burung yang bagus ya. Di sampainya ke rumah dia mimpi didatengin pocong ya. Nah, akhirnya burung tersebut dilepas. Itu ya. Itu pengalaman pribadi kita semua ya. Jadi burung perutut punden itu tidak harus di makam-makam ya. Kalau saya pribadi jangan mencari burung punden ya yang ada di makam-makam, jangan sampai. Tapi kalau di sendang-sendang, di pohon-pohon angker ya, angkernya dalam hal mistis, dalam hal kebaikan ya, seperti petilasannya wali-wali gitu boleh ya. Tapi kalau di makam-makam sembarangan ataupun pokoknya jangan ya, kecuali di makam-makam kerajaan era dulu ya, bukan makam-makam keramat, tapi yang keramat-keramat seperti petua atau tokoh-tokoh dari Majapahit ataupun kerajaan dulu ya, seperti Resi ataupun apa, itu diperbolehkan. Tapi kalau di makam-makam umum saya sarankan jangan pernah ya, jangan pernah. Itu saja ya sedikit kita bincang-bincang ya tentang perutut punden ya. Jadi perutut punden itu sebenarnya burunglah yang memilih kita, bukan kita yang memilih burung ya. Dan terpaksa kalau kita ingin mencari burung punden, carilah di tempat-tempat yang positif ya, jangan di makam-makam keramat. Nah itu ya. Itu saja ya. Sekali lagi saya memperkenalkan budaya lokal ya, budaya orang Jawa tentang burung perkutut ya. Jadi untuk pemirsa yang mau grosir ya ataupun mencari burung prospekan untuk panganan di rumah ya, ataupun untuk isi kios ya, grosir dan kartu ranggan ataupun gacoran ataupun lokal irama kelanganan siap lomba prospekan ya, langsung saja hubungi WA yang ada di link deskripsi ya. Saya melayani perkutut hanya perkutut lokal Blora. Misal pun ada request dari Tuban ataupun mana, saya carikan itu ya. Sekian, akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Kagem kita pecinta perkutut lokal alam. Salam sejahtera.